Halo semuanya, kali ini saya mau bahas apa yang harus diperhatikan pada saat pelaporan PPh Badan, khususnya untuk perusahaan yang sudah terdaftar sebagai PKP. Jadi perusahaan yang sudah terdaftar sebagai PKP yaitu perusahaan yang wajib memungut PPN untuk setiap penjualannya. Oke, apa sih yang harus diperhatikan pada saat pelaporan PPh Badan? Satu, pastinya ada kemungkinan antara laporan keuangan yang nantinya akan menjadi dasar untuk pelaporan PPh Badan. Untuk item penjualannya, item pendapatan itu jumlahnya berbeda dengan apa yang dilaporkan di laporan PPN bulanan. Ada kemungkinan berbeda. Kenapa? Karena perbedaan aturan. Kalau secara aturan, secara akuntansi, pendapatan dicatat pada saat, atau penjualan atau pendapatan di laporan keuangan dicatat pada saat barang atau jasa atau kewajibannya sudah dilaksanakan. Sudah diberikan kepada pembeli. Sementara di Undang-Undang PPN, kapan penjualan itu dicatat di laporan PPN? Dicatat itu artinya perusahaan menerbitkan faktur pajak. Jadi kewajiban menerbitkan faktur pajak artinya ketika menerbitkan faktur pajak akan dicatat sebagai penjualan di laporan PPN. Kapan ketentuannya? Ada dua kondisi. Satu, pada saat uang diterima oleh perusahaan dari pelanggannya atau pembelinya. Yang kedua, atau barang atau jasa sudah diserahkan kepada pembeli. Jadi mana yang lebih dulu antara kedua kondisi ini? Oke. Jadi ada kemungkinan dengan perlakuan yang berbeda, dengan aturan yang berbeda antara aturan pendapatan di laporan keuangan dengan penjualan di PPN itu berbeda, maka jumlah di laporan keuangan dengan jumlah di laporan PPN bulanan, jumlah penjualannya akan beda, gitu, akan beda. Contohnya misalkan di bulan Desember 2020, satu perusahaan sudah menerima uang dari pembelinya, katakanlah uang muka atau termin 1 dari project, tapi barang jasa belum diserahkan kepada pembelinya. Diserahkannya di Januari 2021. Nah, secara akuntansinya di laporan keuangan 2020 belum dicatat sebagai pendapatan. Sementara perusahaan karena sudah menerima uang diwajibkan untuk menerbitkan faktur pajak, dan pada akhirnya konsekuensinya tercatat sebagai penjualan di SPT masa PPN Desember, sehingga ada perbedaan jumlah nantinya. Nah, yang harus diperhatikan adalah apabila terdapat perbedaan antara laporan keuangan tahunan dengan laporan PPN, perusahaan harus bisa menjelaskan nantinya, harus bisa mengetahui dari mana sumber perbedaan tersebut. Transaksi-transaksi apa saja yang menyebabkan perbedaan waktu. Jadi ini adalah perbedaan waktu, nggak salah gitu, nggak salah. Karena akuntansi punya aturan sendiri, PPN punya aturan sendiri. Jadi ini kalau berbeda nggak salah. Jadi kalau Anda misalkan diminta untuk menjelaskan, kalau misalnya ada perbedaan sangat signifikan, jumlahnya lumayan lah, misalkan dipandang oleh kantor pajak jumlahnya lumayan nih, ada potensi kurang bayar, kurang melaporkan pendapatannya atau penjualannya misalkan, karena misalkan laporan keuangan yang dilaporkan di PPh Badan jumlah pendapatannya lebih kecil jauh misalnya dibandingkan dengan laporan PPN bulanannya selama 1 tahun, jauh lebih kecil laporan keuangan di PPh Badan, kantor pajak akan berpikir ada kemungkinan pendapatan transaksi penjualan yang belum dicatat di akuntansi, di laporan keuangan gitu. Nah, kalau kita tidak bisa menjelaskan, menjelaskan dari mana sumbernya, transaksinya dari mana, kemudian tidak bisa memberikan dokumentasinya, supporting dokumen transaksinya untuk transaksi itu, maka ada kemungkinan bisa saja wajib pajak tersebut dikenakan kurang bayar. Ada kemungkinan ya, ini sekali lagi ini kemungkinan, potensi skenario yang kemungkinan terjadi gitu.
dan ini adalah satu prosedur yang wajar dilakukan oleh kantor pajak. Ketika terjadi perbedaan, maka akan dipertanyakan gitu. Sehingga perlu disiapkan yang tadi saya sebutkan. Mungkin itu yang bisa saya sharing untuk video kali ini. Kalau Anda suka dengan informasinya, bermanfaat untuk Anda, jangan lupa subscribe, like, dan komen.